Halo semuanya, ketemu lagi di channel Pipi Andrian. Tutorial kali ini saya akan bikin tas rajut yang simple dan mudah cara bikinnya. Untuk alat dan benangnya di sini saya pakai benang poli, ini jenisnya poli kilap D27 atau ketebalannya kurang lebih 1,5 mili. Dan ini untuk pengerjaannya nanti akan saya double. Untuk benang kecil ini saya double. Tapi kalau teman-teman pakai benang besar atau big play cukup satu helai benang. Dan untuk alat rajutnya di sini saya pakai tulip gold. Saya pakai yang ukuran 6 garis miring 0 atau sama dengan 3,5 mili. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan benang masing-masing. Nah, sekarang kita mulai. Karena di sini saya menggunakan benang kecil, jadi benangnya saya double 2. Lalu untuk alat rajutnya saya pakai yang ukuran 6 garis miring 0 atau sama dengan 3,5 mili. Di sini kita akan bikin motif dengan kelipatan 2 atau kita awali dengan rantai genap. Dan di tas ini kita tidak menggunakan alas, jadi kita akan langsung bikin ke bagian badan tasnya. Kita awali dengan simpul. Lalu di sini saya awali dengan 40 rantai atau jumlah genap. Setelah 40 rantai, sekarang kita masuk ke baris yang pertama. Kita naik dulu satu rantai. Lalu mulai di rantai yang ke-40, kita akan membuat tusuk slip stitch. Kita bikin sebanyak 6 kali. Nah, ini agak dilonggarkan saja, jangan terlalu ketat. Nah, setelah 6 slip stitch, selanjutnya kita akan membuat tusuk single crochet sebanyak 12 kali. Mulai di rantai yang berikutnya. Setelah 12 single crochet, selanjutnya kita akan bikin penambahan di 4 lubang rantai berikutnya. Dan di sini kita pakai tusuk HDC atau half double crochet. Di rantai yang pertama kita bikin dulu 2 HDC increase atau 2 HDC dalam satu lubang. Lalu yang kedua ada 3 HDC increase atau triple HDC. Nah, yang ketiga ini kita bikin lagi 3 HDC increase. Lalu yang keempat kita bikin 2 HDC increase. Nah, jadi untuk penambahannya di sini ada 2 HDC increase, triple HDC, 2 HDC. Selanjutnya kita bikin lagi 12 single crochet. Setelah 12 single crochet, selanjutnya di ujung ini ada tersisa 6 lubang rantai, kita isi dengan 6 slip stitch, sama dengan ujung yang satunya.
Nah, sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Untuk baris yang kedua atau barisan genap, di sini tidak ada penambahan. Jadi untuk penambahannya ini hanya ada di barisan ganjil. Untuk barisan genap kita akan membuat bagian motifnya. Kita awali dengan simpul. Lalu di awal ini masih sama, kita bikin 6 slip stitch. Kita kerjakan secara tusuk back loop. Jadi untuk project ini semua dikerjakan dengan tusuk back loop. Setelah 6 slip stitch, selanjutnya kita akan bikin bagian motifnya. Untuk satu motif ini kita butuh 2 lubang stitch. Stitch yang pertama kita bikin 1 HDC. Stitch yang kedua kita bikin 1 slip stitch. Nah, ini jadi satu motif. Sekarang kita akan bikin 17 motif. Kita ulang atau kita kerjakan sebanyak 17 kali. Satu HDC. Satu slip stitch. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai 17 kali. Setelah kita membuat 17 motif, selanjutnya di bagian ujung ini masih sama, ini ada 6 slip stitch. Nah, sekarang sampai di baris yang kedua, nanti hasilnya seperti ini. Ini bagian motifnya seperti ini. Dan untuk rumus pola ini, jadi kalau teman-teman ingin merubah pola atau ingin membuat size-nya lebih besar lagi, untuk rumus polanya, di bagian ujung ini jumlahnya bebas. Ini untuk bagian atas tas, jadi ini saya ambil 6 slip stitch. Kemudian di bagian yang oval ini, setengah lingkaran ini untuk bagian badan tasnya. Nah, untuk penambahan stitch kita lakukan di barisan ganjil. Jadi ini kita taruh, kita letakkan di bagian tengah, posisi di tengah. Jadi ini kita bagi dua, kita ambil 4 stitch untuk di tengah, sisanya kita bagi dua, ini sama. Lalu untuk baris yang kedua atau barisan genap, kita bikin bagian motifnya. Nah, untuk bagian motifnya ini jumlah motifnya ini menyesuaikan baris sebelumnya. Jadi kalau nanti setelah ini kita ada penambahan stitch, ini untuk jumlah motifnya juga akan bertambah. Nah, untuk jumlah motifnya ini satu motif ada 2 stitch. Jadi kalau di baris yang pertama ini di bagian badan tasnya ini ada 34 stitch. Jadi ini ketemunya kalau kita bagi dua ketemunya ada 17 motif. Nah, sekarang untuk baris yang ketiga atau barisan ganjil, kita akan bikin penambahan lagi di barisan single crochet. Jadi ada penambahan dan di sini untuk motifnya juga nanti akan bertambah. Sekarang untuk baris yang ketiga, naik 1 rantai, di ujung masih tetap sama ya, ada 6 slip stitch. Setelah 6 slip stitch, sekarang kita akan bikin bagian single crochetnya. Untuk jumlah single crochetnya ini teman-teman bisa hitung. Di bagian badan tas ini ada 34 stitch, kita ambil 4 untuk bagian penambahan. Jadi sisanya ada 30 itu kita bagi dua untuk dua sisi ini ya. Jadi ketemunya ada 15. Nah, ini jadi kita awali dengan 15 single crochet,
lalu penambahan, lalu 15 single crochet. Baru di bagian ujung ini sama masih ada 6 slip stitch. Nah, sekarang di baris yang ketiga setelah 6 slip stitch, kita bikin 15 single crochet. Setelah 15 single crochet, sekarang kita akan bikin bagian penambahan di 4 stitch berikutnya. Dan untuk penambahannya ini caranya sama seperti baris yang pertama. Kita akan bikin tusuk HDC. Di stitch yang pertama kita bikin 2 HDC increase. Lalu yang kedua ada 3 HDC increase atau triple HDC. Lalu yang ketiga ada triple HDC lagi. Lalu yang keempat ada 2 HDC increase. Nah, jadi untuk penambahannya ini sama, selalu sama. Ada 2 HDC increase, triple HDC, 2 HDC. Selanjutnya untuk single crochetnya kita bikin sama seperti sebelumnya. Ini ada 15 single crochet, lalu 6 slip stitch. Nah, sekarang untuk baris yang keempat atau barisan genap, kita akan bikin bagian motifnya lagi. Nah, ini bagian motifnya sudah bertambah. Jadi untuk stitch yang di barisan ketiga ini, jumlah stitchnya di bagian badan tas, ini sekarang sudah ada 40 stitch. Kalau 40, kalau kita bagi 2, berarti sekarang ketemunya ada 20 motif. Kita awali satu rantai, lalu di ujung ini masih sama ya, ada 6 slip stitch. Setelah 6 slip stitch, selanjutnya kita bikin bagian motifnya. Di sini ada 20 motif. Caranya sama, ada 1 HDC dan 1 slip stitch. Nah, ini 1 motif, sekarang kita kerjakan sebanyak 20 motif. Setelah 20 motif, selanjutnya di ujung ini sama ada 6 slip stitch. Sekarang masuk baris yang kelima atau barisan ganjil, kita akan bikin penambahan lagi. Kita awali dengan satu rantai. Di ujung masih ada 6 slip stitch. Setelah 6 slip stitch, sekarang kita bikin tusuk single crochet. Untuk baris yang kelima ini, di sini ada 18 single crochet. Setelah 18 single crochet, kita bikin penambahan di 4 stitch berikutnya. Caranya masih sama seperti baris sebelumnya. Kita bikin tusuk HDC.
Yang pertama ada 2 HDC increase, triple HDC, triple HDC, dua HDC. Jadi untuk penambahannya masih tetap sama, ini selalu sama, ada 2 HDC, triple HDC, triple HDC, 2 HDC. Selanjutnya untuk single crochetnya ini sama dengan sisi sebelumnya, ada 18 single crochet, lalu di bagian ujung ada 6 slip stitch. Sekarang kita masuk ke baris yang ke-6. Untuk baris yang ke-6 atau barisan genap, kita bikin bagian motifnya. Nah, untuk motifnya di barisan 6 ini sekarang karena sudah ada penambahan, sekarang jumlahnya ada 23 motif. Kita awali dengan satu rantai, di ujung masih tetap sama, ada 6 slip stitch. Lalu di sini untuk bagian motifnya kita bikin 23 motif, 1 HDC, 1 slip stitch. Nah, kita bikin sebanyak 23 motif, lalu 6 slip stitch. Nah, sekarang kita masuk ke baris yang ke-7. Untuk baris yang ke-7 atau barisan ganjil, di sini kita akan bikin penambahan lagi, tapi ini penambahan yang terakhir. Kita awali dengan satu rantai, di ujung masih sama, ada 6 slip stitch. Setelah 6 slip stitch, sekarang kita akan bikin tusuk single crochet. Untuk jumlah single crochetnya di baris yang ke-7 ini jumlahnya ada 21 single crochet. Sebelum nanti kita melakukan penambahan. Selanjutnya masuk di bagian penambahan di 4 stitch berikutnya. Untuk penambahannya caranya sama, ini ada 2 HDC increase, lalu triple HDC, lalu triple HDC lagi, lalu 2 HDC. Nah, jadi untuk penambahannya ini selalu sama, ada 2 HDC, triple HDC, triple HDC, 2 HDC. Selanjutnya untuk bagian single crochetnya ini sama dengan sisi satunya. Ini ada 21 single crochet lalu 6 slip stitch di bagian ujung. Selanjutnya kita masuk ke baris yang ke-8 atau barisan genap. Kita akan membuat bagian motifnya lagi. Karena di sini sudah ada penambahan, jadi ini untuk baris yang ke-8, ini jumlah motifnya ada 26 motif. Jadi ada 6 slip stitch, lalu 26 motif dan 6 slip stitch.
Kita awali dengan satu rantai, 6 slip stitch di bagian ujung. Lalu bagian motifnya 1 HDC, 1 slip stitch. Nah, di baris yang ke-8 ini kita bikin motifnya sebanyak 26 motif. Lalu di bagian ujung ada 6 slip stitch. Nah, sekarang untuk baris yang ke-9 atau barisan ganjil, di sini sudah tidak ada penambahan. Jadi untuk penambahan stitch ini hanya berhenti di baris yang ke-7. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kali penambahan. Selanjutnya di baris yang ke-9 ini kita akan bikin lurus dari 6 slip stitch. Kemudian di sini kita bikin single crochet di setiap lubang stitch. Nanti jumlahnya ada 52 single crochet, lalu 6 slip stitch. Kita awali dengan satu rantai. Ini di awal ada 6 slip stitch. Lalu kita bikin 52 single crochet. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Ini bagian motifnya. Dan setelah ini, untuk tas ini kita bikin bagian samping, mulai dari bagian samping di bagian penambahan. Nanti kita akan lipat seperti ini. Ini untuk bagian atas, ini badan tasnya. Dan nanti untuk bagian sampingnya ini kita akan jahit di akhir. Setelah ini, kita akan bikin lurus. Jadi setelah ini kita untuk baris-baris berikutnya kita akan mengulang 2 langkah, baris yang ke-8 dan baris yang ke-9. Jadi untuk baris yang ke-8, untuk baris selanjutnya sudah tidak ada penambahan, kita akan bikin lurus sampai nanti panjang yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk badan tasnya ini sudah saya bikin agak panjang, dan di sini saya bikin sampai di baris yang ke-38 atau di bagian motif di barisan genap. Jadi untuk bagian yang lurus ini pengulangan dari baris yang ke-8 dan ke-9. Nah, kita bikin sampai baris yang ke-38. Atau kalau teman-teman ingin menambah panjang juga bisa. Nah, setelah ini kita akan bikin bagian samping satunya. Jadi kita akan mengakhiri bagian badan tasnya. Untuk bagian samping sisi satunya, ini adalah kebalikan dari langkah awal. Kalau di awal, bagian sisi samping ini kita bikin penambahan. Sekarang untuk bagian yang terakhir di sisi satunya, kita akan bikin pengurangan. Dan untuk rumusnya di sini ini sama. Jadi untuk hitungannya ini sama seperti saat kita bikin penambahan. Hanya di bagian penambahan, kalau ini penambahannya kita bikin increase. Sekarang di bagian pengurangan kita akan bikin decrease. Jadi caranya hanya dibalik. Nah, sekarang kita masuk di bagian pengurangan. Pengurangan yang pertama kita mulai di baris yang ke-39. Dan di baris 39 ini sama seperti baris ke-7. Hanya di bagian increase kita ganti dengan decrease. Kita awali dengan satu rantai. Lalu di ujung ini masih tetap sama, ada 6 slip stitch. Lalu untuk bagian single crochetnya ini ada 21 single crochet. Setelah 21 single crochet, sekarang kita akan bikin bagian pengurangannya. Kita akan bikin menggunakan tusuk HDC. Sama seperti di awal ya, kita pakai HDC.
Sekarang di yang pertama kita bikin 2 HDC decrease. 1, 2. Nah, ini kita decrease atau kita gabung. Jadi kita kembalikan ke satu stitch. Selanjutnya ada 3 HDC decrease. Ini untuk mengembalikan dari triple HDC. 1, 2, 3. Nah, ini di awal ada triple HDC, sekarang kita kembalikan ke satu stitch. Lalu yang ketiga masih sama, ada 3 HDC decrease. Selanjutnya yang keempat ada 2 HDC decrease. Nah, jadi untuk pengurangannya ini nanti sama ke pengurangan-pengurangan berikutnya. Ada 2 HDC decrease, 3 HDC decrease, 3 HDC decrease, 2 HDC decrease. Selanjutnya kita bikin lagi 21 single crochet lalu 6 slip stitch. Sekarang masuk ke baris yang ke-40 atau barisan genap. Kita akan membuat bagian motifnya. Jadi ini sama seperti, langkahnya sama seperti baris yang ke-6. Jadi ini ada 6 slip stitch. Lalu bagian motifnya ini ada di bagian motif. Ini ada 23 motif. Lalu 6 slip stitch. Nah, sekarang kita masuk ke baris yang ke-41. Dan ini sama seperti baris yang kelima di awal. Hanya di bagian increase kita ganti dengan decrease. Jadi nanti caranya di bagian awal ini ada 6 slip stitch, lalu ada 18 single crochet, lalu pengurangan. Ini pengurangannya sama seperti baris yang ke-39, seperti pengurangan yang pertama. Ada 2 HDC decrease, 3 HDC decrease 2 kali, 2 HDC decrease. Lalu 18 single crochet dan 6 slip stitch. Sekarang masuk ke baris yang ke-42. Ini sama seperti baris yang keempat atau barisan genap. Di sini kita akan bikin bagian motifnya. Nah, untuk caranya, jadi ini ada 6 slip stitch, lalu ini ada 20 motif, lalu 6 slip stitch. Nah, sekarang untuk baris yang ke-43, ini sama seperti baris yang ketiga. Hanya di bagian increase-nya kita ganti dengan decrease. Nah, untuk caranya, jadi di awal ini ada 6 slip stitch, lalu 15 single crochet, lalu pengurangan, ini sama pengurangannya, lalu 15 single crochet dan 6 slip stitch. Selanjutnya untuk baris yang ke-44 ini sama seperti baris yang kedua atau barisan genap. Di sini kita akan bikin bagian motifnya.
Untuk untuk baris yang ke-44 ini, di sini ada 6 slip stitch. Lalu untuk motifnya ini ada 17 motif, lalu 6 slip stitch. Selanjutnya baris yang ke-45 ini sama seperti baris yang pertama, atau ini pengurangan yang keempat, baris yang terakhir. Di sini kita akan bikin 6 slip stitch, 12 single crochet, lalu pengurangan 12 single crochet, 6 slip stitch. Untuk pengurangannya ini semua sama, ada 2 HDC decrease, 3 HDC decrease 2 kali, lalu 2 HDC decrease. Nah, selanjutnya nanti hasilnya seperti ini. Ini badan tasnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menutup bagian samping sisi kiri kanannya. Nah, untuk bagian badan tas ini, untuk ukurannya, bagian atas ini sekitar 18 cm. Lalu bagian yang lurus ini teman-teman bebas bisa ditambah atau dikurangi. Kalau di sini saya bikin untuk bagian yang lurus ini sekitar 17 cm atau sekitar 7 inci kurang sedikit. Kemudian untuk badan tasnya ini sekitar 24 cm atau 9,5 inci. Nah, sekarang untuk badan tasnya ini polanya sudah selesai. Sekarang tinggal menjahit atau menutup bagian sisi kiri kanannya. Nah, sekarang kita akan menutup bagian sisi sampingnya. Di sini kita akan menjahit menggunakan tusuk slip stitch dari stitch per stitch atau dari lubang per lubang. Jadi ini harus genap. Dan di sini di bagian samping ini jumlah stitchnya ada 40 stitch. Nah, 40 itu kita akan ambil bagian ujung ini. Jadi kita akan jahit mulai dari ujung bawah. Nah, supaya genap, karena ini bilangannya genap, kita akan ambil 2. Kita akan mulai dari bagian paling ujung. Kita ambil dari bagian triple HDC. Jadi ini bagian senternya di sini. Kita mulai dari 2 lubang stitch ini.
Kemudian ini untuk tasnya, ini saya saya pasang kancing magnet. Tapi kalau teman-teman mau dipasang zipper juga bisa. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian samping kirinya, ringnya, ini teman-teman bisa kasih ring buka tutup. Nah, ini saya kasih ring buka tutup seperti ini. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ingin bikin tali strapnya, kita siapkan dua kaitan seperti ini. Untuk kaitan yang saya pakai ini, diameternya 2,5 cm. Untuk benangnya masih sama seperti saat kita bikin tasnya, benang kecil kita double 2, lalu alat rajutnya kita pakai yang 6 garis miring 0 atau 3,5 mili. Dan untuk tali strapnya ini kita akan bikin sama motifnya dengan tasnya. Kita awali dengan simpul, lalu kita akan langsung kaitkan ke dalam ring kaitan. Di sini kita awali dengan 5 single crochet masuk ke dalam kaitan. Nah, ini kita awali dengan 5 single crochet atau jumlah ganjil. Selanjutnya kita bikin bagian motifnya. Satu rantai, lalu satu HDC, kita kerjakan secara back loop. Satu slip stitch, satu HDC, satu slip stitch, satu HDC. Nah, untuk baris ketiga dan keempat kita akan mengulang dua baris ini. Satu rantai, 5 single crochet back loop, nah, untuk single crochet yang kelima kita kaitkan di benang yang di samping ini, yang paling pinggir. Lalu satu motif lagi. Nah, sekarang untuk baris yang kelima, kita akan, ini bagian single crochet, dan di sini kita akan bikin penambahan stitch, supaya nanti bentuknya sedikit agak melebar. Kita mulai satu rantai, lalu ini ada 5 stitch, kita akan bikin single crochet. Untuk stitch yang pertama, ini ada satu single crochet. Lalu yang kedua ada 2 single crochet increase. Jadi ini untuk penambahan. Yang ketiga ada satu single crochet. Yang keempat ada 2 single crochet increase. Yang kelima satu single crochet. Nah, sekarang di sini sudah ada penambahan, jadi sekarang ini jumlahnya sudah ada 7 stitch. Selanjutnya kita tinggal bikin barisan motifnya.
nanti 1 HDC, lalu ini di akhir ada 1 HDC. Selanjutnya kita akan bikin lurus, jadi ini penambahannya hanya 1 kali, lalu kita bikin lurus, kita bikin panjang sesuai panjang yang kita inginkan. Nah, setelah kita bikin panjang untuk tali strapnya, dan ini panjangnya bebas, di sini saya bikin sekitar 97 cm sampai di bagian motif ini, dan ini akan saya bikin sekitar 1 meter kurang lebihnya. Dan setelah ini kita akan bikin pengurangan di bagian ujung, lalu kita kaitkan ke ring kaitan yang satunya. Nah, sekarang untuk bagian ujungnya, ini kita akan bikin pengurangan, jadi supaya nanti kembali ke mengecil sebelum kita kaitkan ke kaitan yang satunya. Nah, untuk caranya tinggal kita balik, kalau di awal kita increase, sekarang kita akan decrease atau kita kembalikan ke stitch awal. Ini kita berakhir di bagian motif yang ada HDC-nya. Sekarang kita akan bikin barisan single crochet, tapi di sini kita akan bikin pengurangan. 1 rantai, lalu ini ada 1 single crochet. Lalu ada 2 single crochet decrease. Nah, ini untuk mengembalikan increase di awal. 2 single crochet kita gabung. Lalu ada 1 single crochet. Lalu ini ada 2 single crochet decrease. Lalu di akhir ada 1 single crochet. Nah, ini sudah kembali ke 5 stitch. Selanjutnya kita akan bikin motifnya, lalu 5 single crochet lagi, lalu motif. Jadi kita akan bikin 3 baris lagi sebelum kita masuk ke dalam ring kaitan. Nah, sekarang setelah kita bikin pengurangan, lalu kita bikin motif 5 single crochet motif. Nah, selanjutnya kita akan tutup, jadi kita berhenti di bagian motif sebelum kita masuk ke dalam kaitan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa pakai tali rantai seperti ini. Atau bisa juga pakai tali strap yang kita bikin, nanti hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini tutorial kali ini.
Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.